Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York tiba-tiba mendapatkan telepon dan memintanya untuk menolongnya. Seorang wanita yang adalah istri dari Halle Lynch. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7090-7094. Chapter 7090. Wenzel Achanta terkekeh dan berkata, "Perwakilan York, meskipun kamu bukan koki, kamu adalah pelanggan. Pelanggan adalah raja, dan koki harus memuaskan selera pelanggan bukan? Kalau tidak, tidak ada yang akan datang di masa depan. Jadi aku ingin tahu, apakah kamu akan makan enak atau makan kenyang? Jika kamu ingin kenyang, kamu mungkin bisa menikmati banyak rasa. Jika kamu makan enak, kamu mungkin hanya bisa makan 1 atau 2 jenis makanan. Dan sebelum tengah hari, kamu akan merasa lapar lagi." Mendengar implikasi Wenzel Achanta, Harvey York berpikir sejenak, kemudian menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya, aku suka keduanya. Oven adalah ujian terbesar dari kesabaran koki. Kamu membutuhkan panas yang berbeda di waktu yang juga berbeda. Semakin kamu ingin kue itu cepat tersaji, semakin sulit untuk membuat yang enak. Jadi, menurutku, daripada mengejar rasa kenyang, lebih baik membuat setiap bagian menjadi sempurna dan memakan esensi dari setiap gigitan. Adapun hal-hal yang terlambat untuk dimasak dan dimakan, luangkan waktumu. Jika kita tidak bisa menghabiskan teh pagi, kita bisa minum teh sore. Jika kita tidak bisa menghabiskan teh sore, kita masih bisa minum teh malam." Apakah tepat? Mendengar kata-kata Harvey York, Wenzel Achanta sedikit mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Harvey York. Terlalu sulit baginya yang baru saja kembali untuk menstabilkan seluruh Grand City sekaligus. Jika demikian, lebih baik mengambil langkah demi langkah. Memang tampaknya menderita, tetapi dalam jangka panjang, itu adalah solusi selama untuk kedepannya. Dalam banyak kasus, seseorang perlu mengetahui cara melepaskan beberapa hal untuk mendapatkan lebih banyak hal pada akhirnya. Jika terlalu banyak mengejar situasi keseluruhan, jika tidak hati-hati, semuanya akan salah. Setelah mengetahui hal ini, cara Wenzel Achanta memandang Harvey York saat ini memiliki sedikit arti seperti seorang ibu mertua yang memandang menantu laki-lakinya. Tepat ketika Harvey York merasakan sedikit sakit kepala dan malu dengan Wenzel Achanta, Faida Achanta berjalan masuk. Dia menoleh ke Wenzel Achanta dan berkata, "Ayah, apa pendapatmu tentang dia sebagai orang yang ditakdirkan? Apakah dia lebih sempurna dari menantu yang kamu bayangkan?" Pada saat ini, Faida Achanta dengan wajah polos mengenakan gaun putih, berjalan ke arah Harvey York, dan meraih lengannya dengan sangat alami. Harvey York ingin menarik tangannya tanpa sadar, tetapi menemukan bahwa Faida Achanta memegangnya dengan sangat erat. Setelah beberapa kali mencoba, dia hanya bisa menyerah. Namun, dia menemukan bahwa lengannya sepertinya menyentuh roti kukus yang besar. Itu membuat dahinya penuh dengan garis-garis hitam dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi Wenzel Achanta sepertinya tidak peduli dengan tindakan Faida Achanta, dia hanya tertawa dan berkata, Ya, dia adalah orang yang ditakdirkan. Dan bisa dikatakan sebagai naga dan burung phoenix di antara generasi muda. Tidak hanya pengetahuan 10.000 kali lebih baik daripada orang biasa, tetapi yang paling penting adalah penilaian situasi, yang tidak dapat ditandingi oleh banyak orang. Bahkan kamu tidak bisa menandinginya. Aku mengerti sekarang, mengapa kamu bersikeras mengatakan bahwa dia adalah takdirmu tanpa bukti. Kaulah yang jatuh cinta padanya. Jika perwakilan York bersedia menjadi menantu tertinggiku, maka aku sangat menyetujuinya." Saat mengatakan ini, Wenzel Achanta merasa sedikit tertekan. Dikatakan bahwa anak perempuan memutar siku keluar, dan ini terjadi sebelum mereka menikah. Jika anaknya benar-benar menikah di masa depan, apakah mereka akan melupakan ayahnya? Chapter 7091. Harvey York sangat malu pada saat ini. Dia terbatuk, mengubah topik secara langsung, dan berkata dengan serius, "Tuan Kota, meskipun aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan dalam 10 tahun terakhir, tapi kamu bisa kembali pada saat kritis, yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar telah memperhatikan situasi Grand City dalam 10 tahun terakhir kan? Perkembangan yang terjadi di Grand City selama bertahun-tahun, apakah itu memang keinginanmu secara sengaja? Apakah itu benar?" Mendengar kata-kata Harvey York, Wenzel Achanta dan Faida Achanta lupa tentang menantu tertinggi. Jejak kejutan melintas di mata Wenzel Achanta. "Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Ini sangat sederhana. Dapat dilihat dari fakta bahwa Dan Parker dapat mengambil posisi itu, kamu dapat melihatnya dengan baik. Pada kenyataannya, seharusnya ada banyak suara di dalam Grand City. Suara-suara ini, bahkan untukmu sebagai penguasa kota, hanya menghormatimu dengan dangkal. Jadi itulah sebabnya setelah kamu menghilang, orang-orang ini akan mencoba yang terbaik untuk mendukung Dan Parker. Untuk mendukung boneka yang dapat dikendalikan sesegera mungkin. Dan Parker yang malang tidak mengetahui hal ini, dan dia dengan bangga merasa bahwa dia sangat kuat. Faktanya, tanpa orang-orang ini untuk membantunya membuka jalan, dia tidak bisa berbuat apa-apa." Wenzel Achanta mengangguk dan berkata, "Bagaimana kamu bisa menyimpulkan seperti itu?" Harvey York menunjuk Faida Achanta. "Dia seharusnya menjadi kandidat terbaik untuk boneka itu.
Tetapi orang-orang itu tidak memilihnya. Tujuannya adalah untuk benar-benar memutuskan hubungan antara generasi pemilik kota berikutnya denganmu. Jadi, bahkan ketika kamu sudah di sini, orang-orang itu masih berbagi tempat tidur yang sama denganmu dan Grand City. Dan Parker adalah pion lawan, tetapi itu bukan kail pancingmu. Pada akhirnya, bagaimana cara memainkan papan catur ini, aku pikir itu tergantung pada apa yang kamu inginkan dalam permainan ini. Mendengar pembicaraan Harvey York, Wenzel Acanta menunjukkan ekspresi yang berarti. Kemudian dia menaruh secangkir teh di depan Faida Acanta dan berkata, "Gadis yang baik, minum teh ini. Aku sangat yakin dengan menantu laki-laki ini. Bagaimana kamu mengejarnya? Aku akan sepenuhnya mendukungnya." Dikatakan bahwa wanita mengejar pria, aku tidak percaya itu sebelumnya. Makanan ini dapat dianggap sebagai pertukaran formal antara Harvey York dan Wenzel Acanta, dan juga ujian satu sama lain. Meskipun banyak hal tidak dikatakan pada akhirnya, masalahnya adalah bahwa konsensus awal telah tercapai. Adapun menantu tertinggi, setelah Harvey York sengaja menghindar, kedua belah pihak tidak melanjutkan. Harvey York menikmati teh dan menikmatinya, dan makan dengan kenyang. Setelah makan, Harvey York meminjam mobil Faida Acanta, dan kemudian dia siap untuk pergi ke aula seni bela diri di Longmen. Lagi pula, dia sudah beberapa hari tidak ke sana, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sana sekarang. Tepat ketika Harvey York tiba di jalan tempat aula seni bela diri berada dan mulai mencari tempat parkir, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Ini adalah ponsel pribadinya, dan hanya sedikit orang yang tahu nomornya. Harvey York ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih menjawab telepon. Segera, seorang wanita yang sedikit sedih meminta bantuan dari sisi berlawanan dari telepon. "Perwakilan York, tolong bantu kami, sekarang hanya kamu." Harvey York sedikit tertegun dan berkata dengan cepat, "Siapa kamu? Kenapa kamu punya nomor teleponku?" Wanita itu berkata dengan cepat, "Perwakilan York, aku adalah istri Halle Lynch. Dia ditangkap, sekarang hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Tolong." Harvey York ingat siapa Halle Lynch. Pada saat ini, dia berkata dengan cepat, "Apa yang terjadi? Katakan perlahan dan jelaskan." Chapter 7092. Aku tidak bisa menjelaskan satu atau dua kata. Aku di tempat parkir Grand City Central Street sekarang. Perwakilan York, tolong, bantu aku. Nyonya Lynch membuka mulutnya dengan tergesa-gesa saat ini, dengan ketakutan tak terbatas dalam suaranya. Meskipun Harvey York tidak tahu persis apa yang telah terjadi, dia tahu bahwa jika dia tidak harus melakukannya, dia tidak akan meminta bantuan orang asing. Pada saat itu, dia membuka peta navigasi dan berkata, "Tunggu aku. Aku akan sampai di sana paling lama 3 menit. Segera, mobil Harvey York memasuki ke tempat parkir dan sampai di sudut yang relatif tersembunyi. Saat turun dari mobil, Harvey York memakai masker. Ketika dia membuka pintu, Harvey York segera melihat beberapa orang berbaju hitam mengelilingi seorang wanita dengan congsam di sudut. Mereka semua memegang cerutu ramping di tangan mereka, terus-menerus menelan asap cerutu, dan kadang-kadang mereka membuat tawa yang tidak normal. Tidak jauh, ada beberapa satpam yang bertanggung jawab atas keselamatan tempat parkir. Tetapi satpam ini bersembunyi di sudut dan gemetar saat ini, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke sana. Dari sudut pandang ini, identitas orang-orang berbaju hitam ini jelas tidak kecil. Dan di belakang pria berbaju hitam itu, ada meja kopi. Seorang wanita berbaju putih sedang duduk di sana sambil minum teh. Pergerakan dia santai, seolah-olah ini bukan tempat parkir, tetapi klub pribadi. Ketika dia melihat Harvey York muncul, dia terlihat acuh tak acuh dengan sedikit penghinaan, dan pada saat yang sama, dia membuat isyarat untuk keluar. Jelas, dia tidak peduli bahwa seseorang melihat adegan ini sama sekali, tapi dia tidak ingin ada yang mengganggu mereka. Harvey York menyipitkan matanya sedikit dan menemukan Nyonya Lynch melalui celah-celah di kerumunan. Pada saat ini, dia dijambak rambutnya dan dibanting ke kap mobil. Wajahnya bengkak, rambutnya berantakan, dan congsamnya terkoyak. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Dan tidak jauh di belakangnya, seorang pria botak mencekik leher Nyonya Lynch dan mengangkat seluruh tubuhnya, dengan ekspresi mesum dan cabul di wajahnya. Wah, Nyonya Lynch, mengapa kamu berteriak begitu keras? Aku tidak bisa membantu tetapi ingin menyiksamu dengan baik. Tapi aku takut karena terlalu bersemangat dan menyiksamu, kamu bisa mati. Apa yang harus aku lakukan saat itu? Katakan padaku, jika Halle Lynch yang tidak berguna melihat wanitanya dalam keadaan seperti ini. Apakah dia akan berlutut di depan kami dan memohon agar membiarkanmu pergi dan menyerahkan apa yang kami inginkan? Atau akankah dia akan membiarkanmu menjadi lumpur di tanah? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, pria botak itu menamparkan wajah Nyonya Lynch lagi dengan backhandnya. Nyonya Lynch memuntahkan seteguk darah dan ada gigi di dalam darahnya. Tapi dia berusaha menahan diri dan tidak menangis. Tapi meskipun begitu, ada air mata di sudut matanya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Melihat adegan ini, orang-orang berbaju hitam ini tertawa lebih bahagia. Harvey York melangkah maju pada saat ini dan berkata dengan dingin, "Lepaskan dia." Mendengar suara Harvey York,
Nyonya Lindsay tanpa sadar melihat ke atas, dan ada sentuhan harapan di matanya yang marah. Jelas, dia tahu betul bahwa tidak banyak orang yang bisa menyelamatkannya, tetapi Harvey York jelas salah satunya. Mendengar teguran itu, mereka melihat bahwa seseorang akan merusak perbuatan baiknya. Pada saat ini, beberapa orang berbaju hitam berbalik pada saat yang sama dan menatap Harvey York dengan tajam. Chapter 7093. Wanita yang sedang minum teh mengerutkan kening saat ini. Dia jelas sangat tidak senang dengan kemunculan Harvey York yang tiba-tiba dan mencampuri urusan mereka. Nah, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak boleh mencampuri urusan orang lain? Pria botak itu melirik Harvey York dengan penghinaan di wajahnya. Orang-orang yang suka ikut campur terlalu banyak, akan mati dengan menyedihkan. Saat berbicara, pria botak itu melambaikan tangannya dan berinisiatif untuk bergegas maju bersama dua orang. Jelas, dia ingin memberi pelajaran kepada Harvey York. Namun, begitu mereka mendekat, Harvey York sudah mengambil langkah. Itu hanya langkah sederhana. Wanita yang awalnya minum teh itu menegang, lalu berteriak. "Botak, hati-hati!" Pria kepala botak itu juga ketakutan dan berkeringat dingin saat ini, karena kecepatan Harvey York terlalu cepat. Lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tetapi sebelum dia sempat mundur, Harvey York telah datang kepadanya, dan langsung menamparnya. Plak! Kepala pria botak itu langsung tersungkur tanah, dan kepalanya berdarah dalam sekejap. Harvey York mengabaikan ini dan menginjak langsung ke kepala pria botak itu dengan santai, menghancurkan seluruh tubuhnya di telapak kakinya. Adegan ini langsung membuat seluruh penonton diam, dan semua orang sangat merasakan kekuatan Harvey York. "Lepaskan, cepat lepaskan. Bajing, kamu sedang mencari kematian." Orang-orang berbaju hitam yang tersisa sedikit tertegun. Mereka semua bereaksi satu persatu, mengeluarkan senjata dingin yang mereka bawa dan bergegas melawan Harvey York sampai mati. Dan wanita yang minum teh juga berdiri. Dia mengeluarkan senjata api dari bawah meja kopi. Setelah langsung membuka pengaman, dia berjalan ke depan dengan wajah dingin. Kepala botak, yang diinjak di bawah telapak kaki, menatap Harvey York dengan keras dengan matanya. "Kamu bajing, beraninya kamu menyentuhku. Apakah kamu tahu siapa aku? Di Grand City ini, bisa bergetar 3 kali bahkan jika aku menginjak kakiku. Siapa kamu? Beraninya kamu melakukan sesuatu padaku, apakah kamu ingin seluruh keluargamu mati?" Berpikir bahwa dia memiliki pendukung besar, pria botak saat ini bahkan merasa lebih menakjubkan. "Aku akan memberimu 3 detik untuk melepaskanku, lalu berlutut di depanku dan bersujud. Juga, kamu harus mematahkan tangan yang baru saja menamparku dan kaki yang menginjak kepalaku. Kalau tidak, aku ingin kamu menderita." Wanita yang memegang senjata api itu juga mengguncang senjata api di tangannya saat ini, dengan ekspresi ketidakpedulian di wajah cantiknya. "Anak muda, kamu berhutang padaku karena tidak tahu apa yang baik atau buruk. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik." Ketika dia berbicara, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya untuk melihat Harvey York. Harvey York mengangguk dan berkata, "Baiklah. Jika kamu ingin aku melepaskannya, aku akan melepaskannya. Jika kamu ingin aku mematahkan satu tangan dan satu kaki, aku akan mematahkan satu tangan dan satu kaki." Saat berbicara, Harvey York dengan lembut menginjak untuk mematahkan tangan dan kaki pria botak itu secara langsung, lalu menendangnya keluar. 2. Pria botak itu terbang keluar dan jatuh tepat di depan wanita yang memegang senjata api. Rasa sakit yang parah membuatnya seluruh tubuhnya berkedut, seperti udang melengkung, sangat menyakitkan. Jelas, dia tidak tahu mengapa ancamannya tidak hanya tidak berarti, tetapi Harvey York berani mengambil tindakan langsung terhadapnya. Melihat ini, dia hanya bisa mencibir dengan pahit. Chapter 7094. Bajing. Pada saat ini, pria berbaju hitam yang tersisa saling memandang, dan kemudian mereka semua bergegas maju. Meskipun Harvey York terlihat sangat pandai bertarung, orang-orang ini yakin bahwa sulit untuk mereka secara bersama-sama. Orang-orang hebat sekalipun tidak mampu melawan banyak orang. Mereka akan mengandalkan keuntungan jumlah orang untuk langsung melenyapkan Harvey York. Plak-plak. Harvey York tidak terbiasa dengan orang-orang ini, tetapi menamparkan mereka dengan forehand-nya. Dia menamparkan mereka satu persatu, dalam sekejap, dan langsung menjatuhkan orang-orang ini ke tanah. Itu hanya tamparan sederhana. Tidak hanya membuat wajah mereka membengkak, tetapi juga merusak kepercayaan diri mereka. Mereka tidak tahu mengapa, Harvey York jelas terlihat sangat kurus dan lemah. Bagaimana bisa tangannya begitu kuat? Mereka bahkan tidak bisa menghindari tamparan Harvey York, apalagi melawannya. Wanita yang memegang senjata api tiba-tiba mengarahkan senjata api ke Harvey York dan berkata dengan suara dingin. "Bajing, kamu tidak memiliki penglihatan, kamu tidak tahu siapa yang kamu singgung sama sekali. Apa yang salah dengan apa yang aku lakukan?" Dor. Sebelum kata-kata itu jatuh, Harvey York telah muncul di depannya, dan langsung menamparnya. Wanita itu berteriak dan terbang keluar dan menabrak pintu sebuah SUV di belakang. Dia berjuang untuk bangkit dan mencoba menarik pelatuknya. Plak! Harvey York maju dengan tamparan lagi. Wanita itu terkejut dan senjata api di tangannya langsung terlepas. Tapi meskipun begitu, hatinya masih penuh dengan keengganan.
Pada saat ini, dia menggertakkan giginya, menatap Harvey York, dan terus mengancam. Aku adalah Kalante Saban dari Istana Hiburan Platinum. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menyentuhku lagi, plak. Harvey York langsung menamparkan wajah Kalante Saban dengan acuh tak acuh dan membuatnya hampir terbang. Aku menamparmu lagi. Ada apa? Apakah Istana Hiburan Platinum hal sangat luar biasa? Kalante Saban berkata menggigil. Tapi, bos kami adalah... Plak. Aku tidak peduli siapa bosmu. Harvey York menamparkan lagi, dan kali ini dia langsung mengejutkan Kalante Saban. Setelah melakukan ini, dia memanggil Clarion Parker. Dibandingkan dengan Faida Achanta dan Alexei Murai, Clarion Parker bukan hanya ular darat Grand City, tetapi juga telah berkeliaran di lingkaran inti selama bertahun-tahun. Ini adalah cara tercepat dan paling nyaman baginya untuk menangani beberapa masalah dan menanyakan tentang beberapa informasi terkait Grand City. Setelah melakukan panggilan telepon, Harvey York membawa Nyonya Lindsay ke aula seni bela diri Longman. Dia menempatkannya di halaman samping, dan memberikan obat putih pada Nyonya Lindsay. Namun, suasana hati Nyonya Lindsay sangat tidak stabil. Melihat mata Harvey York terkadang penuh rasa syukur, dan terkadang penuh ketakutan. Harvey York tahu bahwa dia seharusnya terlalu terstimulasi dalam waktu singkat. Jadi dia tidak bertanya apa-apa, tetapi menunggu Clarion Parker mengetahui informasi itu dengan jelas sebelum membicarakan hal-hal lain. Sekitar 1 jam kemudian, Clarion Parker mengendarai Mercedes-Benz G dan datang ke gerbang Museum Seni Bela Diri Longman dengan sedikit terburu-buru. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyesap air, tetapi dia dengan cepat bergegas di depan Harvey York, dan dia berbisik. Perwakilan York, mengapa kamu tiba-tiba bisa bermasalah dengan Istana Hiburan Platinum? Itu adalah wilayah keluarga Jackson. Bos Istana Hiburan Platinum adalah Camelia Jackson. Dia adalah ibu Sylvan Jackson. Karena masalah Sylvan Jackson, dia siap untuk membalas dendam padamu, dan sekarang kamu masih ikut campur dengan urusannya.